raja di antaranya lahir dari raja yang lahir dari rahim ibu yang normal. Selebihnya itu 10 raja lahir dari istri-istri bunditnya para raja. Tapi ini fakta. Nah, akibatnya apa? Runtuhnya Baghdad itu karena serangan Tatar Mongol. Ya. Lalu setelah Baghdad runtuh, akhirnya pindah lagi ibu kota itu ke Istanbul tahun 1200. Dinasti Islami mengambil alih kepemimpinan itu. Nah, jadi perpindahan ibu kota itu sesuatu yang sangat wajar. Jadi jangan dianggap sebagai sesuatu yang ada sesuatu yang dikhawatirkan. Justru pergiliran menjadi ibu kota di antara seluruh daerah-daerah itu juga dilakukan di tempat-tempat yang lain, bukan cuma di Indonesia. Jadi bagaimanapun juga perpindahan ibu kota ini harus kita berikan dukungan penuh. Apalagi setelah kita tadi menyaksikan, saya baru pertama kali ini Pak menyaksikan. Saya malah justru teringat ketika Rasulullah pindah di Madinah. Maka itu tadi Pak Basuki, Pak, saya pertama saya tanya mana rumah ibadahnya. Kenapa? Karena waktu Nabi hijrah yang paling pertama dibangun itu adalah rumah ibadah, bukan kantor, bukan rumah. Rumah ibadah itulah menjadi sekretariat negara. Rumah itulah menjadi baitul mal. Rumah itulah masjid itulah kemudian menjadi kantor pengadilan. Masjid itu juga menjadi penjara. Di situ ditahan para kriminal. Masjid itu pun juga dijadikan rumah pertemuan. Masjid itu digunakan rumah sakit. Korban perang dijahit di masjid. Masjid itu juga digunakan balai kesenian, latihan kesenian setiap week. Ya, seniman diundang, artis diundang, main di masjid, menghibur masyarakat. Itu Nabi punya kebijakan. Orang yang tidak memiliki rasa seni, hatinya akan kering. Maka itu Nabi setiap saat mengundang seniman bermain di masjid. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi jangan menjauh seni. Bagaimana bisa melembutkan hati seseorang kalau tidak ada cinta terhadap seni? Seni itu penting. Cuma seni yang mana? Jadi yang bisa mendekatkan kita kepada Allah tadi ada seni. Yang repot kalau provokator itu. Ya. Masjid Nabi itu pun digunakan untuk berbagi kepada orang lain. Ada seorang perempuan tua tidak dapat bagian. Kenapa nggak dapat bagian perempuan itu? Itu kan Yahudi, Pak. Apa kata Rasulullah? Perut lapar tidak ada agamanya. Siapapun yang lapar, ambilkan dari baitul mal. Ada 2 kasus. Ada gereja tidak pernah terselesaikan. Kasus orang beribadah tapi tidak ada rumah ibadahnya. Bantu dia, bukan mengambil dari uang zakat atau uang wakaf, ambilkan dari uang hibah. Kasus lain, Nabi mengirim surat kepada satu provinsi, mendengarkan ada rumah ibadah tidak pernah dipakai, akhirnya orang situ tidak pernah beribadah. Dalam surat Nabi, bantu dia menyelesaikan rumah ibadahnya. Itulah Nabi. Kasus yang sangat penting, ketika Nabi sedang membangun masjidnya di Madinah, luar biasa, sangat efektif. Pembangunan masjid itu digunakan multi-purpose, betul, balai pertemuan, bahkan menara masjidnya Nabi itu digunakan untuk menolong rumah-rumah mana di sekitar masjid itu yang tidak pernah berasap dapurnya. Rumah mana yang selalu berasap dapurnya, sahabat tuh, hei, kenapa nggak pernah berasap dapurnya? Lagi apes, tidak ada yang bisa dimasak. Di seberang masjid itu ada yang selalu mengepul asap dapurnya. Pak, kenapa kok asap dapurnya selalu mengepul? Iya, kabilah saya baru pulang dari luar negeri. Alhamdulillah banyak yang bisa dimakan. Tahu nggak, di seberang masjid sudah 3 hari nggak pernah nyala dapurnya. Oh enggak, Pak. Jadi masjid yang menaranya tinggi itu bukan gagah-gagahan, itu sosial kontrol. Inilah Rasulullah. Keren ya. Nah, ya. Saya Pak. Sekarang enggak. Melihat perkembangan masjid Sekarang yang gagah-gagahan. 2 harus kasih tahu itu. konglomerat Yahudi pada waktu itu, karena Yahudi di Madinah itu minoritas, tapi penguasa 7 oasis.
Oasis itu kan sumber kehidupan, apa sumber ekonomi yang paling vital, yang kemudian dibeli oleh Nabi. Mestinya itu kan apa kekayaan alam itu kan milik negara. Tapi Nabi walaupun itu milik negara, milik semuanya, tapi tetap dia tebus. Satu persatu ya mata air itu dibeli oleh Nabi. Lalu dua Yahudi ini mau membangun juga sinagog persis di samping temboknya masjid. Marah Umar, kurang ajar. Kamu mau membangun rumah ibadah di samping masjid. Marah Umar itu senang berdoa. Ya ini kan tanah saya. Akhirnya jatuhlah persoalan itu kepada Nabi. Nabi memanggil orang tua, Pak RT lah. Pak RT, saya kan orang baru bersama teman-teman. Kami tidak tahu sejarah tanah itu, kan belum ada wakil menteri agama waktu itu kan. Ya, jadi ini penting loh. Hadis ini penting buat hadis ini. Ya, siapa? Jadi Nabi itu memanggil menteri agraria atau wakilnya gitu ya. Sini, siapa yang punya tanah ini sebetulnya? Iya, saya orang yang paling tua di tempat ini. Memang yang punya tanah itu adalah orang Yahudi, dua orang itu. Apa kata Nabi? Ya kenapa harus dilarang orang membangun rumah ibadah di tanahnya? Kata Umar, ini kan masjid, masa berdampingan? Ya nggak apa-apa. Coba Nabi besar, jiwa besarnya seperti itu. Udah bangun, sebel dong kau tuh sahabat yang protes itu. Tapi apa boleh buat? Nabi memerintahkan, silakan lanjut. Nah, sementara membangun masjid itu, ya dua orang Yahudi ini datang mengontrol bangunan. Tiba-tiba Bilal didengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaget orang Yahudi itu, apaan? Teriak-teriak. Sampai kepada hayya 'alas shalah, mari kita salat. Sampai kepada hayya 'alal falah, mari meraih keberuntungan. Kok tempat itu, masjid itu dipanggil orang untuk meraih keberuntungan? Ya. Dua Yahudi ini menjumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, apa maksudnya itu? Hayya 'alal falah. Anda memanggil orang datang ke tempat ini meraih keberuntungan. Oh iya, masjid ini tempat untuk mensucikan diri, mensucikan batin. Nah, kalau begitu tujuan kami membangun sinagog ini adalah untuk itu, mengajak orang lain juga untuk meraih keberuntungan. Nah, kalau memang fungsinya masjid ini seperti itu, kenapa harus membangun lagi sinagog di sini? Ambil aja, perluas. Coba kalau teorinya orang tukang marah-marah seperti Umar tadi itu, nggak tahu apa yang terjadi. Tapi Nabi dengan lapang dadanya seperti itu, dengan penuh sukarela, kami bisa mencari tanah yang lain. Insya Allah kami bisa menemukan tanah yang lebih baik. Ini jangan tabrakan. Jadi ketemu dua orang arif sama dengan kedamaian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita di sini satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Berbeda-beda agama kita, tetapi jangan khawatir, kita di bawah satu payung Indonesia. Itu Nabi Muhammad SAW. Dan kita memang Islam itu tidak bermaksud untuk menciptakan penyeragaman. Kalau orang mengerti bahasa Arab, ya pasti tidak akan pernah mau berjuang untuk menyamakan semua orang menjadi seragam, dipimpin oleh satu kepemimpinan. Sebutkan saya contohnya khilafah. Kalau orang mau jujur membaca Quran dengan disiplin bahasa Arab, dan bahasa Arab itu sangat konsisten. Walau syaa rabbuka laja'alnakum ummatan wahidah. Nah, persoalannya karena kita orang Indonesia miskin sekali vocabnya, kosakatanya dalam bahasa Arab berbeda. Jika bahasa Arab itu ada 3. Jika itu, kalau itu pasti akan terjadi, bahasa Arabnya idza. Kalau jika itu mustahil terjadi dan tidak akan pernah terjadi, bahasa Arabnya adalah lau. Kalau 50-50 bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi, ya, maka itu bahasa Arab menggunakan in.
Jadi kalau lau jika tapi mustahil. Idza jika itu pasti akan terjadi. Kalau in 50-50 ada kemungkinannya terjadi, ada kemungkinannya terjadi. Nah, redaksi yang digunakan Al-Quran untuk penciptaan ummah ini, walau syaa rabbuka laja'alnakum ummatan wahidah. Jika Allah menghendaki, itu lau di situ. Niscaya kalian akan dijadikan menjadi satu ummah yang homogen. Jadi itu kan nggak mungkin. Ya, udah nggak usah cari sistem apapun yang mau menyatukan hanya satu komunitas dunia, nggak mungkin. Allah sendiri mustahilkan itu. Allah menggunakan lau. Ya. Jadi pluralitas heterogen ini itu lukisan Tuhan. Jangan kita merubah. Jangan kita merusak lukisan Tuhan. Lukisan manusia kalau dirusakkan marah. Kalau kita akan merubah lukisan Tuhan yang plural menjadi homogen, menjadi satu, itu merusak lukisan Tuhan. Jadi yang penting buat kita itu bukan bagaimana menyamarkan segala sesuatunya untuk menjadi bahagia. Tidak. Kebahagiaan itu bisa terwujud dengan cara menjalin kooperasi ya dengan sesama orang yang berbeda. Justru di situ indahnya sebuah lukisan, ada warna-warna kontras. Tidak indah sebuah lukisan sekalipun diikat dengan emas kalau warna putih. Indah nggak lukisan itu kalau warna putih? Indahnya sebuah lukisan karena ada warna-warni. Indahnya sebuah batik itu karena ada warna-warna kontrasnya. Jadi eksistensi plural masyarakat ini adalah batiknya Tuhan. Jangan ada yang merusak batiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita hanya menyampaikan. Jangan memaksakan orang untuk menjadi seragam. Ini loh yang baik menurut kami. Anda mau ikut monggo, tidak mau ikut juga monggo. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Kalian tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk siapa yang Anda cintai, melainkan Allah lah yang memberikan petunjuk itu. Ya, tenang jiwa kita kalau kita mengikuti aturan. Tapi kalau kita mengikuti nafsu, tidak akan ada ketenangan. Berani kita kalau kita menyadarkan diri kepada kebenaran. Coba kita lihat Pak Mahfud, bagaimana nggak berani? Berani kan? Gas. Coba kita lihat Pak Basuki, itu nggak ada capeknya. Kenapa? Jadi di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian luar biasa. Ada ayat Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang memiliki keimanan itu bersaudara. Mukmin itu adalah orang beriman. Tanya sahabat-sahabat kita di sini, ya, suster beriman, beriman. Ada yang tadi mana sahabat kita? Mana? Iya, beriman ya. Apakah kita beriman semua? Kalau kita semuanya beriman berarti kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Tidak pernah ada ayat dalam Al-Quran innamal muslimuna ikhwah. Sesungguhnya orang Islam itu bersaudara. Justru yang lebih makro mukmin. Ya. Siapapun yang memiliki iman itu kita anggap sebagai saudara kita sendiri. Jadi ukhuwah imaniyah ini lebih penting daripada ukhuwah Islam. Kan kalau ukhuwah Islam itu kecil banget, empang. Ya. Tapi kalau ukhuwah imaniyah itu danau. Tapi kalau ukhuwah makhlukiyah, persamaan sebagai sesama saudara, laut itu kan saudara kembar kita, sama-sama makhluk ya kan? Ya. Pepohonan ini saudara kembar kita. Sama-sama kita sebagai makhluk diciptakan. Jadi jangan saling merusak satu sama lain, jangan saling mencemari satu sama lain. Maka itu trilogi ukhuwah yang dikembangkan oleh Majelis Ulama dan ini itu kurang satu, dan yang kurang itu fatal.
Justru itu yang paling penting, apa itu? Ukhuwah makhlukiyah, persaudaraan sebagai sesama makhluk. Ini yang harus kita pegang. Sahabat kita ada tidak boleh. Ya. Ini kan ada tatuan asli. Konsep tatuan asli itu, engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Jadi ketika aku memberikan engkau, tadi Pak Mahfud memberikan bingkisan. Dalam konsep tatuan asli, dia tidak memberikan anak yatim, tapi dia memberikan dirinya sendiri. Karena engkau adalah aku. Ketika kita menganggap orang lain itu adalah aku, nggak ada penyesalan kalau kebanyakan yang dikasih. Kenapa kita sering menyesal? Karena lu gua ya kan. Nah, bisa nggak kita menyesal kalau memberikan dirinya lebih banyak? Tatuan asli. Dan itu sebetulnya juga universal semua agama. Itu namanya ikhlas. Sebenarnya. Itulah sebabnya kita harus membaca Quran itu secara teliti. Ayat yang paling pertama Allah turunkan itu apa? Iqra. Fi'il amr. Enggak ada kitab suci yang turun dengan di awal fi'il amr. Fi'il amr itu iqra, bacalah. Turun lagi kepada orang yang buta huruf. Sekalipun tidak buta huruf, disuruh baca di tengah gelapnya gua, di tengah malam, nggak bisa membaca. Maka itu mana dia tarik. Jadi itu persoalan lain, saya tidak jelaskan di sini. Yang ingin saya jelaskan adalah mengapa Allah mengawali Quran itu Iqra, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak Bismillahirrahmanirrahim Iqra? Dalam ilmu balaghah itu beda. Kenapa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kenapa tidak dikatakan Allah na'buduka atau nasta'inu iyyaka? Kenapa maf'ul bihnya didahulukan? Itu ada stressing point dalam bahasa Inggris kan? Penekanannya di situ. Nah, Iqra itu apa artinya? Seakar kata istiqra, penelitian dan induktif. Bismillahirrahmanirrahim itu deduktif. Jadi seolah-olah kita diajari oleh Al-Quran yang lebih penting itu, the most important itu ialah lakukan pendekatan induktif di dalam membaca kalam. Nah, kita kan selama ini umat beragama sorry, bukan hanya Islam, tapi kita pada umumnya terlalu induktif membaca kalam. Pokoknya kata Quran begini, pokoknya kata Bible begini, pokoknya kata Bible begini, pokoknya kata Injil seperti ini. Jadi terlalu deduktif memandang sesuatu. Dalam Islam ada maknanya kenapa harus Iqra. Iqra itu pendekatannya induktif. Harus ada survei dulu, harus ada pengamatan dulu. Kenapa ini ditempatkan di sini titik nol? Itu istiqra Pak Basuki. Itu ayat banget, ibarat banget. Pendekatannya sangat induktif. Kenapa harus ditempatkan di sini? Misalnya di sini dari sana model Istiqra. Model induktif. Ada tambahan sini. Jadi di dalam memanage umat kita itu harus menggunakan pendekatan induktif lebih awal. Jangan dihantam dengan ayat langsung. Saya tidak ingin apa ya, tidak cukup membedakan apa perbedaan pendekatan induktif dan deduktif dalam metodologi. Tapi itu simpulnya bahwa Iqra itu punya makna yang sangat penting. Kami dengan Pak Mahfud suka bermain di wilayah usul fikih. Jadi enak kalau hanya orang memahami fikih tapi tidak memahami usul fikih, kaku orang itu beragama. Tapi kalau orang paham usul fikih, paham fikih, enak, nggak bisa salah, nggak bisa disalahkan, nggak bisa ditebak. Pak Mahfud kok dilarang? Orang yang masih memantik di pondok pesantren itu Pak Mahfud. Generasi saya dengan Pak Mahfud itu masih belajar mantik, tapi santri sekarang nggak belajar mantik. Para itu kan belajar sebenarnya. Apa namanya kita apa itu? Nek pas longgar. Bagaimana kita bisa berpikir sistematis? Bagaimana kita bisa menganalisis secara kronologis, secara runtut? Akhirnya ilmu kita itu apa ya? Aku masih belum kita nggak belum optimal.
dia mau membahas tentang sungai, tetapi yang dia bahas itu balik disertasi kita sekarang. Itu tidak tandanya orang tidak baca ilmu mantik, ilmu logika. Dia membahas tentang sungai, tapi yang dia bahas itu subordinate sungai, danau, laut. Sungai itu kan konsep. Subordinate itu adalah danau, lebih besar lagi itu adalah laut. Subordinate itu adiknya sungai itu adalah selokan, pari. Ini disertasi. Dia ingin membahas sungai, habis waktunya membahas laut, danau, pari dan selokan. Sungainya nggak dibahas. Nggak ada mantiknya, nggak ada logikanya. Mohon maaf, orang yang tidak punya dasar-dasar logika susah dipahami. Bukannya dia tidak bertanggung jawab, bukannya dia pelak, dia kekurangan ilmu tentang berpikir. Nah, ilmu berpikir ini penting, itu namanya logika mantik. Kalau orang tidak menguasai mantik, buaya itu dicecakkan, harimau itu dikecilkan, dan sebaliknya cacat itu dibuayakan, kucing itu diharimaukan. Kenapa? Dia tidak punya alur berpikir yang kronologis. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita membaca kitab suci kita semuanya dengan mendalam. Semakin dalam kita memahami kitab suci kita masing-masing apa agama kita, itu pasti kita akan berlimpah. Tapi kalau kita dalamkan membaca kitab suci kita masing-masing, kita nanti akan berhadapan-hadapan. Jadi kata kuncinya Pak Mahfud, sebetulnya Indonesia yang paling gampang. Kita ditakdirkan yang paling gampang dipimpin di dunia ini adalah Indonesia. Kenapa? Mazhabnya Sunni. Yang paling berat dipimpin itu adalah Syiah. Apa? Karena moto masyarakat Syiah itu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, itu hadis. Tidak boleh taat kepada orang yang punya dosa atau punya durhaka. Siapa seorang tidak punya cacat. Jadi logikanya ya dalam falsafat politik Syiah itu tidak ada toleransi bagi orang yang sedang membuat salah. Maka itu sifatnya revolusioner, revolusi Iran dan sebagainya. Dalam bidang politik, tapi dalam bidang sofistik itu poinnya bagus untuk Syiah. Nah kalau Sunni enak. Nah, logikanya Pak Prof Mahfud itu seperti itu. Lebih baik kita dipimpin 1000 tahun, 100 tahun lah, ya, oleh pemimpin yang jelek daripada kosong kepemimpinan 1 hari, maka hukum riba yang akan berlaku. Itu kayak ada usulnya ada. Beliau ahli. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, saya tadi bukan ini yang mau bahas Pak Mahfud. Ini saya tersesat di jalan yang benar. Benar tadi saya udah siapin lain, tapi kok kenapa ini sih larinya keluarnya seperti ini? Mungkin karena saya didampingi oleh orang ya, didampingi. Jadi ya, mohon maaf Pak, saya bukan penceramah yang bisa membuat orang ketawa terpingkal-pingkal. Bukan juga orang yang mampu membuat orang itu menangis tersusun. Tapi hemat saya, mubalik yang benar ialah yang mampu menyalakan rendah hati para audiens. Amin. Kemanapun dia pergi, nuraninya sudah nyala. Daripada kita membuat ketawa, membuat menangis orang tersebut, apa tadi dibilangnya? Habis ini seperti nonton konser, pulang ke rumahnya kecapean. Dakwah itu adalah mengisi baterai spiritual yang kosong. Dakwah itu adalah menyalakan rendah hati orang. Itu yang penting. Jadi kita ini juga mohon maaf ya, karena media kita sekarang ini, sorry teman-teman media. Media itu kadang-kadang agamanya rating. Pokoknya siapa yang tinggi ratingnya tidak peduli jalur apa namanya itu, salah keilmuannya di mana dia belajar. Kadang-kadang kemarin di penjara baca buku terjemahan, tapi punya bakat teatrikal, bisa membuat orang itu terpintal-pintal, tapi bisa sedih. Waduh, ratingnya sangat tinggi. Ada profesor, ada
dia besar, lama belajar di Timur Tengah, tapi gatal, pakai sabun, nggak laku. Jadi ini masyarakat kita ini juga rusak. Ada sesuatu yang valid secara intelektual, tapi tidak laku dalam masyarakat. Ada sesuatu yang sangat valid secara intelektual, tidak laku dalam masyarakat. Ada yang tidak memiliki validitas yang tinggi, tapi justru itu yang laku dalam masyarakat kita. Ini masyarakat yang baru berkembang. Nah, kita harus hijrah, jangan seperti di masyarakat kita. Kita harus membiasakan telinga kita itu, yang nikmat itu adalah pengungkapan kebenaran, bukan indahnya sebuah teatrikal penyampaiannya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Terakhir saya ingin sampaikan, sebetulnya Al-Quran itu adalah turun untuk melangitkan kembali manusia. Dalam konsep agama Islam, Yahudi dan Nasrani sama, cuman ya beda-beda penyebutan aja. Coba kita lihat tafsir yang besar-besar itu merujuknya dari mana? Itu kan bila kita dari kita tahu. Cuma kalau kita di Islam, ya di sana disebutkan, di sini disebutkan Nabi Ibrahim, di sana Abraham, di sini kita sebut dalam Quran Nabi Musa, di sana Moses. Di sini kita sebut Isa, di sana Yesus. Di sini kita sebut Nabi Yunus, di sana Yona. Ya. Di sini kita sebut Sulaiman, di sana Salomon. Di sini kita sebut Jibril, di sana Gabriel. Di sini kita sebut Mikail, di sana Michael. Jadi Michael Jackson itu Islami banget. Mikail itu artinya hamba. Itu Allah. Jadi Michael itu Abdullah bahasa Arabnya. Terjemahnya hamba Tuhan. Jadi itu non Islam banget. Siapa bilang? Anaknya Cak Nur itu belum Cak Nur itu nulis lagi. Anak laki-laki itu namanya Michael. Itu coba lihat orang sekuler begitu. Anaknya nama barat. Dia nggak tahu apa artinya Michael. Mikail itu kan sama dengan bahasa Arabnya Allah. Cuma beda semantik aja. Jangan-jangan yang membuat kita lebih banyak berbeda persoalan semantik, bukan perbedaan substansi. Maka itu Indonesia harus menampilkan diri sebagai sosok bangsa yang mampu memberikan contoh keteguhan di dunia. Dan ini semua kita harus mulai dari titik nol. Ya. Sejarah yang akan mencatat bahwa dua tokoh kita ini menampilkan Nurul Quran. Mudah-mudahan memang karena ini malam 23 Ramadan. Inilah Lailatul Qadar bagi ini. Mari kita berdoa kepada apapun agama kita, mari kita berdoa kepada Tuhan kita masing-masing. Yakin kok, saya sungguh yakin Tuhan yang kita sembah itu sama. Dia yang hadir. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita menyamakan persepsi kita. Gak ada gunanya menekankan aspek perbedaan. Lebih banyak manfaatnya kalau kita menekankan aspek persamaan. Perintah Tuhan. Ta'al ila kalamatin sawa, naiklah ke atas, pasti kalian akan sama. Tapi terjemahan Kementerian Agamanya itu perlu diperbaiki. Dari kata ta'al kita tahu itu. Al itu kan tinggi. Jadi kalau diartikan kemari lah, itu kan horizontal. Padahal arti itu kan vertikal. Teori dari tangan. Kata Quran, naiklah ke atas, pasti kalian akan sama. Tapi kalau hanya merapatkan begini, nggak mungkin. Ayat itu mengatakan naiklah ke atas, pasti akan nyatu di sini. Naiklah ke atas, pasti kita akan begini. Saya keliru. Saya pikir cuma saya masuk surga, ternyata Anda juga masuk surga. Nah, coba kita lihat dalam Al-Quran. Orang Yahudi mengatakan wa nahnu minal muslimin. Ya. Orang Nasrani mengatakan wa nahnu minal muslimin. Tapi terjemahan kita, kami adalah
Jadi persoalan terjemahan, lain terjemahan, lain Quran, lain tafsir, lain Quran. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu menggarap, mendalami kitab suci kita masing-masing, dan juga pahami juga kitab sucinya saudara-saudara kita yang lain yang berbeda agama. Siapa tahu jalan menuju Roma banyak. Ya, la tadkhulu min babin wahidah wa dakhulu min abwabin mutafarriqah. Ini ayat. Janganlah kalian masuk pada satu-satunya jalan, tapi masuklah melalui jalan yang berbeda-beda. Lakum dinukum waliya-din. Enak, tenangkan. Kenapa harus berbeda kalau bisa bersatu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bisyai'in min ni'am. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim. Ya Allah ya Tuhan kami, saksikanlah inilah kami para hamba bersimpuh di hadapan-Mu pada malam ini. Tiada lain harapan kami semuanya pada malam menutup Quran, kitab suci yang diturunkan untuk memanusiakan manusia ini, kecuali memohon ridha-Mu ya Allah. Bimbinglah kami, tuntunlah kami, bantulah kami untuk menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan yang kami hadapi. Mudahkanlah seluruh urusan-urusan kami semuanya. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah pemikiran yang sama di antara kami sesama warga bangsa. Hindarkanlah kami dari berbagai macam perpecahan yang tidak perlu, yang hanya bisa menyedot energi. Ya Allah ya Tuhan kami berada di dalam ibu kota barat kami, insya Allah. Tentu kami juga memohon petunjuk, memohon bimbingan. Semoga ibu kota ini mampu membahagiakan lahir dan batin. Ya Allah ya Tuhan kami, pada akhirnya kami menyerahkan diri sepenuhnya kepada-Mu. Genggamlah kami, jangan pernah melepaskan kami lagi, karena kami merasakan nikmatnya genggaman, indahnya sentuhan, damainya karunia. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih untuk menganugerahkan bangsa yang tenang, bangsa yang damai. Terima kasih untuk menganugerahkan kami bumi yang subur. Terima kasih untuk memberikan kami jiwa yang lembut, pikiran yang cerdas. Ya Allah ya Tuhan kami, rawatlah, pertahankanlah hamba-Mu seperti ini, bahkan tingkatkanlah solidaritas kami, sehingga kami bisa bahagia betul dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Akhirnya kami bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum